Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Febrianti dengan NIM C1C0181169. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode riset akuntansi keprilakuan. Yang pertama itu ada riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta identifikasi atas masalah dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dalam akuntansi keprilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keprilakuan melalui penyelidik yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keprilakuan tersebut. Diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki suatu deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini sering disebut sebagai suatu rencana untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada motivasi dan tujuan riset, yaitu motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk dia inginkan. Motivasi seseorang melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang melakukan riset adalah mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Banyak literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling berkaitan. Selanjutnya, manfaat dan pentingnya riset. Manfaat adalah kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Manfaat riset mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil kontribusi sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak. Dalam riset keprilakuan, beberapa manfaat pentingnya riset mengenai hal tersebut yaitu yang pertama, memberikan gambaran terkini, yang kedua, membantu mengidentifikasikan kesenjangan, yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi. Selanjutnya ada memahami replikasi. Salah satu strategi dalam melakukan riset adalah melakukan replikasi. Replikasi ini merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Adapun pemilihan data atau sampel, langkah yang harus ditempuh penelitian yaitu yang pertama, populasi. Yang kedua ada sampel riset. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dipilih secara hati-hati di populasi. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atas penguji satu atau lebih hipotesis statistik. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Yang A ini pengambilan sampel riset dengan biaya yang murah, yang B akurasi hasil yang lebih baik, yang C kecepatan pengumpulan data, yang D ketersediaan elemen-elemen populasi. Selanjutnya sumber dan metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data tidak dapat dilepaskan dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Dalam hubungan ini terdapat banyak ragam alat data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data riset yang dibahas dibagi menjadi sekunder dan data primer. Satu, jenis data. Pada kebanyakan riset akuntansi keprilakuan, jenis data dikelompokkan menjadi 3, yaitu data subjek, data fisik, maupun data dokumenter.
Yang kedua ada sumber data. Sumber data ada data primer, ada dan data sekunder. Di sini ada validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal salah atau validitas. Dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan nilai-nilai validitas representatif atau keandalan. Pertama itu validitas. Validitas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada validitas isi, ada validitas predikit, ada validitas konkuren, dan tambahnya itu ada validitas konstruksi. Yang kedua ada keandalan. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Adapun di sini metode pengumpulan data, yaitu ada 2 metode yang melatar belakangi, yaitu pertama, para peneliti tidak memahami pekerjaan orang-orang tersebut dan penyebab mereka melibatkan perilaku. Yang kedua, ukuran sampel yang kecil sangat berisiko untuk melakukan generalisasi hasil terhadap populasi. Yang pertama ada survei dan observasi, selanjutnya memilih responden. Nah, langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah itu peneliti menentukan suatu sensus atau sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama itu populasinya kecil dan biaya pengumpulannya data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua itu penting untuk mengetahui setiap unsur dan dalam populasi. Lalu yang ketiga itu ada resiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Selanjutnya ada sampling probabilitas dan non probabilitas. Ada 2 jenis desain sampling, yaitu sampling probabilitas dan sampling non probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak. Sementara sampling non probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Dalam sampling probabilitas, setiap elemen dalam populasi probabilitas yang dipilih telah diketahui. Selanjutnya yaitu ada instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Lalu ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Pertama, sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti harus mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat suatu janji wawancara. Pada hari wawancara, para peneliti seharusnya datang tepat waktu dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama responden. Selanjutnya ada menjamin validitas dan keadalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti akan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pernyataan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka atau open-ended atau sudah ditentukan kemungkinan jawabannya atau closed-ended. Analisis data persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data diperlukan dalam riset. Lalu di sini ada sebagai tahap terakhir, yaitu dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait
dengan apa saja yang dilakukan oleh penelitian. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dalam keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan dengan hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Selanjutnya itu ada mengenai elemen-elemen dasar dari riset dan proses riset. Pertama itu peneliti melakukan definisi riset, kemudian mendiskusikan deskripsi riset dan penjelasan riset, serta memprediksi tujuan-tujuan riset. Kemudian perbedaan antara hubungan dan analisis data dan penyajian laporan, yaitu penyajian beberapa istilah-istilah penting termasuk data primer dan data sekunder, serta validitas dan keandalan. Adapun metode pengumpulan data, sampling, dan instrumen riset juga ditentukan serta penyediaan analisis data dan isi laporan akhir. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.